Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ibu Linda. Ya, ada Ibu Linda 8888. Selamat bergabung semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus ku percaya. Ku dalam tanganmu, oh Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Ya Tuhan, kami sungguh percaya lebih daripada kenyataan yang kami alami saat ini. Kami percaya akan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tetapi oleh karena apa yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita naikkan kembali pujian ini. Yesus, ku percaya. Dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut
firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu. Lebih daripada setiap masalah, setiap pergumulan, setiap sakit penyakit yang kami alami, kami percaya janji-Mu sudah terjadi, sudah digenapi. Dan kami mengiyakan, mengaminkan setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Masalah, sakit, penyakit, kekurangan tidak akan berkuasa dalam hidup kami. Semuanya sudah dikalahkan, sudah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib, dan semuanya itu sekarang menjadi bagian kami. Kami bukan dipimpin dari apa yang kelihatan, tetapi kami dipimpin oleh iman, percaya akan firman-Mu. Karena apa yang tidak kelihatan itu lebih real, lebih nyata daripada apa yang kelihatan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau sama-sama belajar kembali firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir, Engkau yang memimpin, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Engkau yang menolong setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Mari bukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada Ibu Elita Tarigan, Cece Heni, terima kasih untuk doa-doanya. Ada Kakak JH Harik Enja, ya, Kakak Ovelia, Kakak Meliana. Tadi ada Ibu Eli, saya lihat ya.
ada Ibu Rine, ada Kakak Orlando. Pagi sekali ya, puji Tuhan. Semuanya pagi-pagi udah rajin sekali mencari Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ini. Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya tap-tap layar, bantu share firman Tuhan ini ya, supaya banyak orang juga akan terberkati. Oke. Ya, kita akan kembali meneruskan pembahasan firman Tuhan tentang ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu setia akan setiap janji-janjinya, tetapi ada bagian kita yang memang harus kita selaraskan. Ada hal-hal yang mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita sudah beribadah, sudah ke gereja, sudah rajin ya, atau mungkin rajin ikut live streaming seperti ini, puji Tuhan ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencari apa yang berkenan kepada Tuhan dan melakukannya, itu yang terpenting ya kan. Karena knowledge itu, pengetahuan itu, bahkan pengetahuan akan firman itu tidak akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu perhatikan, pengetahuan akan firman Tuhan itu tidak akan menyelamatkan kita selama kita belum mempraktekannya. Ya, oleh sebab itu mari kita mau sama-sama belajar. Kemarin sampai mana ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah ibadah di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ya kan, yang kedua adalah hidup kita itu menjadi hidup yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita ingat bahwa kita ini berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar hutang dosa kita di atas kayu salib. Jadi hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi karena kita berhutang kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Kita mau sama-sama belajar, termasuk yang ngomong juga mau sama-sama belajar ya. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa ibadah yang sejati itu adalah ketika kita bisa mengendalikan lidah kita ya, ucapan-ucapan kita. Akan menjadi berkat ya kan, berlimpah-limpah. Bahkan kalau Tuhan memberkati itu enggak ecek-ecek, enggak kecil-kecil, tetapi berlimpah-limpah. Perhatikan Abraham, apakah berkat Tuhan itu ecek-ecek? Enggak, berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Perhatikan Ishak, apakah Ishak diberkatinya itu asal-asalan? Enggak kan, sampai seluruh bangsa di sekelilingnya, bangsa Filistin itu sampai takut karena mereka bisa melihat ada berkat Tuhan atas Ishak, bukan begitu? Sampai mereka mau bikin perjanjian supaya engkau jangan ganggu saya tahu bahwa engkau diberkati Tuhan, gitu kan. Tuhan itu bagaimana Tuhan membedakan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Nah, mungkin selama ini, mohon maaf saya tidak menghakimi ya, firman ini berbicara sama saya juga gitu ya. Ya, kita yang harus menyelaraskan apakah kita sudah menjadi orang-orang yang beribadah menurut caranya Tuhan, bukan menurut agamawi ya. Agamawi itu ya menurut agama Kristen, namanya ibadah itu ya pergi ke gereja, bukan begitu kan? Ya kan, pergi ke gereja, ya doa, mau makan doa. Nah, itu adalah ibadah yang menurut
menurut agamawi seperti itu. Tetapi kita mau lebih dalam lagi. Ya kan Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kemarin kita sudah bahas banyak tentang lidah ya. Bagaimana lidah kita itu bisa bahkan memprogram masa depan kita, bukan memprogram tubuh kita, perasaan kita. Ya, ini adalah ibadah yang sejati, bukan kata Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sampai begitu tegas ya firman Tuhan, sia-sialah ibadahnya. Kemarin juga saya sudah bahas bahwa percuma kita doa dengan iman deklarasi, tetapi dengan satu patah kata kita bisa membatalkan semua doa-doa kita itu kan. Bapak Ibu perhatikan betapa firman Tuhan itu konsisten, bahwa Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari antara kita, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak kepadanya ya. Tuhan akan menjadikan kita tanda-tanda yang ajaib, kita akan memperkatakan dan memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan kita dahsyat, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak mengekang lidah kita, bukan? Luar biasa firman Tuhan itu selalu konsisten, mau diambil dari perjanjian lama, perjanjian baru, dari kitab manapun, pesannya perhatikan konsisten sekali kan. Luar biasa. Tuhan Yesus kita dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Firman-Nya ya dan amin ya. Saya tidak bermaksud mengkritik yang lain gitu ya, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, saya juga pernah belajar agama lain ya kan. Saya juga bukan dari Kristen dari awal, tetapi kalau Bapak Ibu pelajari ya kitab-kitab lain ya, saya juga pernah belajar agama yang lain-lain lah, karena saya itu orangnya kritikal. Tahu kan Bapak Ibu, kritikal itu nggak langsung percaya gitu, jadi saya suka belajar gitu ya. Nah, ketika engkau pelajari ya kitabnya yang lain gitu ya, agama lain, coba engkau iseng-iseng gitu ya pelajari, nggak nyambung. Nggak nyambung seperti firman Tuhan kita ini ya. Luar biasa, itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Oke, kemarin kita sudah sampai lidah, terus sampai mana kemarin? Oh, sampai menghidupi kebenaran ya. Ibadah yang dikecam oleh Tuhan itu ketika kita melakukan kegiatan agamawi kita, misalnya pergi ke gereja, misalnya merayakan Paskah, merayakan Natal, tetapi kita tidak pernah melakukan keadilan dan kebenaran. Ibadah yang seperti ini dibenci oleh Tuhan. Judul perikop di Amos 5 ayat 21 itu judulnya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu ya melakukan, mohon maaf sebentar, melakukan kegiatan keagamaan mereka ya mungkin seperti kita, mungkin ya saya juga mau bertanya pada diri saya, apakah saya melakukan seperti itu ya. Jadi firman Tuhan ini tidak bermaksud menghakimi Bapak Ibu, tetapi menjadi cermin, karena kata firman Tuhan, we are all with unveiled face beholding the glory of God. Maksudnya ini di 2 Korintus 3 ayat 8 kah? Mohon maaf saya lupa ya ayatnya, alamat ayatnya, tetapi artinya begini, kita semua memandang kemuliaan Tuhan seperti memandang kepada cermin, dan kita semua diubahkan, ditransform kepada kemuliaan yang makin hari makin besar. Seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita seperti yang saya deklarasikan, dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Bapak Ibu sering kan mendengar saya mendeklarasikan firman Tuhan itu dari kemuliaan menuju kemuliaan. Caranya ini, kita bercermin kepada firman Tuhan.
apakah kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ya, sering ya Kakak Dewi. Oke, jadi jangan sampai kita beribadah ya, melakukan kegiatan agamawi kita, tetapi kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Karena yang Tuhan mau itu adalah kita melakukan keadilan dan kebenaran. Kemarin saya sudah sempat share keadilan dan kebenaran ini, kata aslinya mispat dan sedekah. Mispat itu ya kebenaran, segala sesuatu yang benar menurut standarnya Alkitab ya, dan sedekah itu adalah sedekah. Kita mau menolong sesama kita agar adanya keadilan sosial. Bapak Ibu ingat Pancasila, sila kelima apa? Keadilan sosial. Nah, ini sebetulnya puji Tuhan ya, luar biasa ya, negara kita itu mengambil prinsip dari Alkitab. Sebetulnya menolong sesama itu adalah keadilan sosial. Kata 2 Korintus, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari 2 Korintus ya. 2 Korintus, mulai dari 2 Korintus 8 ayat 12 deh, ayat 12. Enggak deh, saya baca dari ayat 9 aja ya, biar kita sama-sama jelas. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan atau keadilan ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada, perhatikan, keseimbangan atau keadilan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini Paulus berbicara tentang bagaimana jemaat pada waktu itu saling tolong menolong dengan memberi ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kekristenan kita, dalam hidup kita sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan di kitab Nehemia ya, Bapak Ibu, di kitab Nehemia dikatakan kalau kita tidak mau istilahnya menolong sesama, itu akan dikebaskan, dihempaskan sampai habis, sampai tidak punya apa-apa. Ngeri Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu jarang mendengar firman Tuhan ini ya, tetapi saya mau kasih tahu kebenaran. Saya nggak suka sih kasih janji-janji manis. Saya suka janji manis, saya suka declare, tetapi kita harus tahu juga kebenaran, bukan? Supaya kita hidup ini hidup takut akan Tuhan. Karena kita tidak akan mungkin menikmati hal-hal yang baik kalau kita nggak takut sama Tuhan. Oke deh, saya carikan ayatnya deh biar Bapak Ibu paham ya, dari kitab Nehemia. Mau ayatnya Bapak Ibu? Oke.
Nehemia 9 deh kalau nggak salah. Coba saya buka ayatnya ya. Ayat suci laptop. Sebentar. Ayat suci laptop. Oke, sebentar. Saya buka dulu ayat suci laptop. Saya ada Alkitab, cuman Alkitab versi New King James Version. Nggak punya Alkitab bahasa Indonesia, kasihan deh. Bapak Ibu belum sempat beli. Sebentar ya, saya buka dulu Alkitab King James Version saya tuh. Ini Alkitab saya tuh. Sebentar ya. Oke, kita buka ya. Kita buka ayat Alkitabnya karena ini bagus sekali. Sebentar ya Bapak Ibu, atau besok aja ya saya kasih ayatnya ya. Saya lupa saya taruh di mana. Saya lupa saya baca di mana, tetapi di Nehemia itu, di Nehemia sebentar ya. Saya mau kasih ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham. Sebentar ya. Ya besok aja ya saya carikan ayatnya ya, saya kasih ke Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu ayatnya, lupa di mana. Tetapi seperti itu ya. Akan dihempaskan sampai tidak ada apa-apa. Ya siap menunggu. Udah jangan deh, besok aja, kasihan. Nunggunya kelamaan. Oke. Kita balik lagi ya. Jadi seperti itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan hanya ya melakukan kegiatan ibadah, karena kita tidak akan menikmati janji Tuhan kalau kita tidak menghidupi apa yang Tuhan mau. Ya kan? Saya pernah saksikan bagaimana ketika saya ini ya ada satu saat di mana saya itu lagi liburan, Bapak Ibu. Nah, begitu kita itu harus menjaga atmosfer God's presence sebetulnya ya. Ketika saya itu sebetulnya bukan liburan lah, karena ada satu undangan, jadi saya pergi keluar. Saya ingat keluar kota, keluar negeri ya, karena ada undangan. Jadi bukan karena liburan sebetulnya. Nah, saya bergaul dengan orang-orang yang orang-orang yang memang nggak ada hubungannya dengan rohani gitu ya. Nah, saya merasa kering sekali karena atmosfer itu, Bapak Ibu kalau sering itu tahu bahwa atmosfernya itu garing sekali, nggak ada hadirat Tuhan. Nah, pada waktu saya melihat ada orang susah, ya ada orang homeless itu yang nggak punya rumah. Nah, saya tergerak, kasihan. Saya pikir saya makan enak gitu di restoran, jadi saya kasihan, saya tergerak. Saya memberi uang orangnya, homelessnya itu lagi tidur di selimut gitu ya. Jadi saya datang, saya taruh duit, saya buka selimutnya, saya taruh duit di situ. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu?
langsung ya, lagi garing-garingnya langsung entah dari mana itu ya, kuasa Tuhan itu menyambar saya, menyambar kepala saya detik itu juga saya merasa wah, fresh anointing from heaven, apa urapan yang segar dari Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, mungkin sekarang maksud saya keadaanmu lagi mengalami kekeringan. Saya nggak tahu kekeringan. Aduh, kenapa dari tadi panas dingin ya, mohon maaf ya. Saya ini dari tadi panas dingin. Oke. Mohon maaf jadi nggak fokus. Oke. Ya mungkin saat ini hidupmu ada dalam kekeringan. Apakah itu kekeringan rohani, kekeringan ekonomi, keuangan ya, ataupun engkau sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Ya keadilan dan kebenaran. Ya mungkin Bapak Ibu belum ada yang belum diurapi, belum sampai ke level itu, nggak apa-apa. Tetapi percayalah, ketika engkau melakukan kebaikan, ketika engkau menolong sesamamu yang kekurangan, yang kesusahan, Tuhan itu melihat ya, ada mata Tuhan yang melihat ya. Karena segala sesuatu sebetulnya yang baik yang kita lakukan untuk orang lain itu sebetulnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri, itu akan kembali kepadamu. Makanya kata firman Tuhan, orang yang bermurah hati itu sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita itu sebetulnya satu tubuh, bukan? Ya kan? Oke, saya mengajak Bapak Ibu melihat lagi ayat firman Tuhan. Nah, di Mazmur 106 ayat 2 berkata seperti ini ya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Maksudnya apa sih Mazmur 106 ayat 2 dan 3 ini? Mazmur 106 ayat 2 dan 3 ini berkata tentang keperkasaan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dari tadi saya buka, saya lagi panas dingin, tapi nggak apa-apa. Mazmur 106 ayat 2 dan 3 ini sedang memperkatakan tentang keperkasaan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu mau mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, bahkan bukan hanya saja mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, tetapi engkau menjadi pembuat mukjizat, kita itu kuncinya ini Bapak Ibu, kuncinya ini. Kita harus mau berpegang kepada hukum dan melakukan keadilan di segala waktu. Hukum di sini kita mau berpegang kepada firman Tuhan dan melakukan keadilan. Keadilan itu yang seperti tadi yang saya share ya. Kalau kita ada kelebihan dikit misalnya, mungkin gak banyak, tetapi kita ngelihat orang susah di sekeliling kita, kita mau menolong, kita mau membantu. Mungkin kita nggak punya duit, tapi kita punya waktu misalnya. Kita juga mau misalnya dengan waktu kita mau menolong sesama kita. Maksudnya itu seperti ini, dan ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada mungkin lebih daripada kegiatan agamawimu ya nggak berarti kita nggak perlu melakukan kegiatan agamawi ya, memang perlu ya, kita itu jangan menjauhkan diri dari ibadah kita kata firman Tuhan, tetapi jangan lupakan hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan itu ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan pelaku-pelaku keadilan.
ini lebih menyenangkan hati Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 22 berkata seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, perhatikan, oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa ada bagiannya bagi Tuhan menyucikan kita, tetapi ada bagiannya bagi kita untuk menyucikan diri kita. Jadi kita itu nggak bisa percaya Tuhan itu secara pasif. Pasif itu maksudnya apa? Ya, saya sudah percaya Tuhan, saya pasti mengalami janji Tuhan, saya pasti masuk surga. Nggak bisa seperti itu. Itu adalah kebohongan dari si jahat, ya Bapak Ibu. Ada bagian kita untuk menyucikan diri kita juga. Ada bagiannya bagi kita untuk aligning ourselves, untuk menyelaraskan diri kita dengan firman. Karena percuma kalau kita bilang, saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti masuk surga, tetapi kelakuan kita masih dibelenggu oleh dosa, kita tidak hidup berbuah, ya mohon maaf ya, mungkin kedengarannya nggak enak di telinga, tetapi ya kebenaran firman Tuhannya, kalau kita tidak berbuah-buahkan tobatan, maka firman Tuhan berkata apa? Ada kapak sudah tersedia, bukan? Di pohon, di batang pohon kalau kita tidak berbuah. Bahkan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah juga, apa kata ownernya, kata pemiliknya, ya lihat apakah tahun depan berbuah atau enggak. Kalau enggak berbuah, ya baru dipotong. Maksudnya apa? Saat-saat ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuah. Ya, memang Tuhan mengasihi kita, betul, Tuhan mengasihi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita meresponi kasihnya? Ya kan? Firman Tuhan itu sekali lagi jangan diambil sepotong dan dilupakan yang lain. Kalau kita cuma ngambil sepotong, maka kita ya bisa-bisa ya tidak mengalami janji Tuhan, bisa-bisa nggak masuk ke kerajaan Allah, bukan? Tidak masuk ke kekekalan. Coba bayangkan siapa orang kaya dan pengemis Lazarus itu. Orang kaya itu juga anak Abraham, bukan? Dia anak Abraham loh, makanya dia memanggil Bapak Abraham. Kalau orang nggak kenal sama Bapak Abraham, dia nggak akan panggil Bapak Abraham, bukan? Tetapi apa yang dia alami, dia mungkin sudah merasa beribadah pada waktu dia hidup, bukan? Tidak dikatakan, tidak ditulis oleh firman Tuhan bahwa dia itu melakukan hal-hal yang jahat loh. Tidak ditulis di firman Tuhan bahwa dia itu mencuri, bahwa dia itu korupsi, bahwa dia itu membunuh, atau bahwa dia itu berzina atau hal-hal yang lain yang menurut kita dosa yang sangat besar gitu kan, ya kan? Tetapi cuman dicatat dia itu di depan rumahnya ada pengemis, tetapi dia tidak pernah peduli sama pengemis itu. Cuman dicatat satu dosa yang dicatat itu, ya kan? Betapa seriusnya Bapak Ibu, betapa seriusnya hal ini ya. Kalau kita jangan sampai, maksud saya, kita itu menganggap diri kita beribadah, menganggap kita udah ke gereja, menganggap kita udah ibadah setiap pagi live streaming seperti ini. Tetapi jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Kita menganggap Tuhan mengasihi kita, kasihnya kekal, kasihnya luar biasa. Tetapi jangan sampai apa yang terjadi kepada si orang kaya itu terjadi kepada kita.
Karena sebetulnya ciri-ciri orang benar itu, Bapak Ibu, adalah suka berbagi dan memberi. Ini ciri-ciri orang benar, adalah suka berbagi dan memberi. Di Mazmur 112 ayat 9, saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Mazmur 112 ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Perhatikan, orang benar itu suka membagi-bagikan, suka memberi kepada orang miskin. Nah, hukum firman Tuhan itu luar biasa ya. Kita berpikir bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, maka saldo kita akan berkurang, bukan? Ya kan? Kebanyakan dari kita kan berpikir seperti itu. Iya dong, secara logika memang secara dunia hemat itu pangkal kaya, bukan? Ya kan, itu hukum dunia. Tetapi hukum firman Tuhan apa? Ada yang memberi dengan berlimpah-limpah tetapi bertambah kaya. Ada orang yang hemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Saya itu lihat banget ya. Jadi begini, saya langsung ngomong aja ya. Jadi ada saudara saya, makanya saya bisa ngomong. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri. Hematnya luar biasa, hemat sekali. Orang dekat saya hemat banget. Tetapi karena ya satu dan dua hal ada aja, entah uangnya yang udah dia kumpulkan dengan susah payah habis untuk ya yang enggak ada aja. Misalnya ada aja hal yang membuat kebocoran, entah harus bayar ini bayar itu ya, jadi habisnya itu yang enggak. Perhatikan Bapak Ibu, kasihan kan orang seperti ini kan. Jadi hemat sekali sampai puluhan juga nggak mau bayar. Ya mohon maaf ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu ya. Kalau engkau belum sampai ke sana ya nggak apa-apa, nggak melakukan ya. Saya nggak menghakimi di sini. Tetapi saya sudah pernah share, perpuluhan itu adalah sebetulnya diwariskan dari Bapak Abraham ya, bukan diwariskan oleh, maksudnya perjanjian baru kah, perjanjian lama kah? Karena kitab Taurat itu lahir 430 tahun setelah dari Bapak Abraham. Jadi perjanjian antara Abraham, Yakub dengan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan kitab Taurat. Ya kan Bapak Ibu? Sebetulnya kalau kita mau belajar tentang firman secara detail ya seperti itu. Dan kita yang hidup di perjanjian baru nggak ada hubungannya dengan kitab Taurat, karena kita kan mewarisi iman dari Bapak Abraham, bukan mewarisi berkat juga dari Bapak iman kita, Bapak Abraham. Nah seharusnya apa yang dipegang itu sih menurut saya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak sepaham nggak apa-apa ya, nggak berarti Bapak Ibu harus setuju dengan apa yang saya katakan. Tetapi apa yang saya kemukakan semuanya itu bisa di backup oleh ayat firman Tuhan. Karena doktrin itu kalau menurut saya bukan doktrin kalau nggak ada supporting firman Tuhannya. Kalau nggak di backup oleh firman Tuhan, itu hanyalah opini manusia. Oke, balik lagi sampai di mana? Oh ya, sesungguhnya ketika kita memberikan perpuluhan itu sebagai ungkapan syukur bahwa kita tahu bahwa Tuhanlah yang memelihara kita, Tuhanlah sumber pemelihara kita, bukan uang. Uang hanyalah sarana. Karena sekali lagi ya, kita itu jangan mengandalkan income kita, penghasilan kita, gaji kita ya. Jangan mengandalkan semuanya itu, atau hasil dari toko kita. Jangan mengandalkan itu semua. Ketika kita mengandalkan itu semua, itu menjadi berhala dalam hidup kita, dan konsekuensinya kutuknya, Bapak Ibu, ada kutuknya. Kutuknya itu
kebinasaan, kekurangan, ya, kemelaratan, itu semua kutuknya. Jangan berkata bahwa sekarang kita di perjanjian baru udah nggak ada kutuk. Itu salah sama sekali, itu kebohongan dari si jahat. Ya, kutuk itu tetap ada kalau kita hidup menurut Taurat itu, dan ketika kita ada di bawah hukum Taurat, kita ada di bawah hukum Taurat ketika kita hidup dipimpin oleh kedagingan, itu ada di Galatia 5. Cuman saya nggak bahas karena saat ini kita sedang membahas tentang ibadah yang sejati, ya Bapak Ibu. Ya, balik lagi, jadi kenapa ini penting ketika kita menghidupi, memberi itu penting. Oh ya, kesaksiannya belum selesai ya. Ya, saya perhatikan ya, saudara saya itu selalu kekurangan, sedangkan ya puji Tuhan ya, bukan karena saya, sekali lagi saya itu ya di masa-masa yang sama saya melihat saudara saya ini menghemat secara luar biasa, tetapi selalu ya pas-pasan berkekurangan. Tetapi saya pada waktu itu ya, saya itu kan saya pernah share kepada Bapak Ibu bagaimana saya itu diizinkan Tuhan ya mengalami proses, dan pada saat proses pun Tuhan suruh saya memberi dan memberi gitu ya. Saya disuruh memberi dan memberi, tapi Bapak Ibu, di waktu yang sama saya perhatikan saudara saya ini, karena kan namanya saudara kan dekat, jadi saya bisa melihat kehidupan dia dan dia juga bisa melihat kehidupan saya. Saya nggak pernah share sama saudara saya ini bahwa saya ini usaha saya lagi bangkrut gitu ya. Dan saya ini lagi habis-habisan tanda kutip, karena memang Tuhan lagi ngegembleng saya. Jadi uang itu cuma numpang gitu di tangan. Ketika saya dapat uang itu saya berikan karena Tuhan yang suruh, dan waktu Tuhan yang menyuruh itu jelas ya, bukan perasaan karena belas kasihan, tetapi karena Tuhan suruh, jadi saya nggak bisa nolak, jadi saya kasih. Nah, pada saat itu saya itu ya puji Tuhan nggak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, bahkan dimanjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu apa artinya dimanjakan? Dimanjakan itu apa yang saya kepengen dikasih, bahkan dikasihnya itu bukan yang asal-asalan, bukan yang ecek-ecek, bukan yang apa gitu ya, dikasihnya itu yang terbaik. Sampai mungkin saudara saya itu nggak pernah berpikir, nggak pernah tahu bahwa saya itu lagi habis-habisan gitu, usaha lagi bangkrut, lagi susah, lagi nangis setiap hari dididik sama Tuhan. Nangisnya itu bukan karena apa sih sebetulnya, nangisnya saya menderita itu waktu itu ya, karena merasa, waduh, saya merasa namanya daging itu ya, menyalipkan daging itu nggak gampang, karena biasanya saya mengandalkan diri sendiri, bukan biasanya mengandalkan pekerjaan, usaha. Sekarang disuruh ngandalin Tuhan, sakit banget. Ya, saya percaya kesaksian yang saya berikan ini memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa prinsip Alkitab itu ya dan amin. Prinsip Alkitab itu benar ketika kita sungguh-sungguh mau menghidupinya, bukan ketika kita menjadi orang yang beribadah secara benar. Beribadah secara benar itu apa? Kata firman Tuhan, kita menjadi orang yang mau berbagi dengan sesama.
ya di dalam kekurangan kah atau di dalam misalnya sakit penyakit, itu tidak akan menolong engkau keluar di komentar. Di komentar tidak ada suara, eh, putus ya. Sekarang sudah normal. Mohon maaf ya. Sebentar. Shalom. Sekarang sudah normal kah? Sebentar. Sudah normal. Ya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ya memang saya ada beberapa internet, cuman ya lagi semuanya lagi itu bermasalah, hanya ada satu yang lagi on, ya yang satu inilah ya. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ya tadi sampai mana? Sampai pengetahuan yang kita tahu itu tidak akan bisa menolong kita untuk keluar dari pergumulan kita, untuk keluar dari masalah kita selama kita belum menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara melakukan keadilan itu, dengan cara kita menolong sesama kita yang kekurangan. Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini, percayalah Bapak Ibu, engkau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang menjadi orang yang menggenapi, yang melakukan perjanjian. Iya kan? Karena perjanjian itu kedua belah pihak, bukan? Tuhan berjanji dia akan menjadi pemelihara kita, dia akan menjadi penyedia kita, dia bahkan akan membedakan antara umat yang beribadah kepadanya dan yang tidak. Ya, sebentar. Ternyata internet saya juga mati ya di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, internet saya mati di sini. Mohon maaf sebentar ya, Bapak Ibu. Makanya lagunya hilang karena mati. Ya. Oke. Sudah pukul 5. Saya rasa saya tutup aja ya di sini. Kita lanjutkan besok ya dengan topik yang sama atau dengan topik yang baru. Tuhan nanti yang akan memimpin. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah memimpin live streaming kami, pelayanan ini dari awal hingga akhir. Kami ucap syukur. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Tolong kami, bukakan mata hati kami, terangi kami dengan firman-Mu. Tolong kami bukan hanya mengerti, tetapi Roh Kudus mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang tidak egois. Kami mau menjadi orang yang menolong sesama kami yang kekurangan, sesama kami yang membutuhkan. Karena dengan demikian kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi Tuhan dalam hidup kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang bertanggung jawab untuk
melakukan bagian-Mu, yang memelihara kami, yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan berdoa doa berkat bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan kepada Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam toko-tokomu, usahamu, pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau usahakan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat di tahun yang sama. Demikian pula Bapak Ibu dan saya, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita usahakan, yang kita tabur, yang kita investasikan, kita juga akan menuai 100 kali lipat, sama seperti Ishak menuai. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit sekarang. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk menjamah dan melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau yang sedang sakit, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sumpah serapah, kutuk keturunan, kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit, belenggu mantra, belenggu jimat, belenggu santet, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Ya, engkau yang lagi sakit kepala, sekarang sakit di kepalamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu baik, pankreasmu berfungsi dengan normal, gula darahmu normal, jantung berfungsi dengan baik, liver berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, ya. Yang sakit batuk sekarang saya berdoa, Roh Kudus, jamahlah Bapak siapa tadi yang sakit batuk, Bapak Pantas. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, sudah hancur, sudah patah atas Bapak Pantas dalam nama Tuhan Yesus. Semua virus, bakteri yang jahat aku kutuki, mati dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah engkau bebas. Batukmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parumu bersih, paru-parumu berfungsi dengan baik, bersih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, saya lepaskan kuasa-Mu sekarang turun atas Bapak Pantas, atas Bapak Ibu semua yang sakit. Saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit di persendian, saya melepaskan kuasa Tuhan sekarang. Sakit-sakit di lutut, di sendi-sendimu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dari tubuhnya anak-anak Tuhan. Engkau tidak punya kuasa lagi atas tubuh kami. Tubuh, jiwa, roh kami sudah menjadi milik Tuhan Yesus.
Ya, sakit penyakit aku tolak keluar semuanya dari tubuh anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, engkau yang sudah dijamah Tuhan, tuliskan di komentar. Ya, kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Ibu Marla, anaknya namanya siapa? Tuliskan di komentar. Ya, yang mau didoakan namanya anaknya siapa? Tuliskan di komentar ya. Ya, Kakak Katarin, saya berdoa ya untuk Bapak Ibu semua yang lagi khawatir, yang lagi cemas. Saya berdoa, Bapa di surga, Engkau yang lebih tahu apa yang kekasih-kekasihmu alami saat ini, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kekhawatiran mereka saat ini. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, aku usir keluar. Roh intimidasi, roh ketakutan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita surgawi, damai sejahtera dari Allah Bapa sekarang turun penuh atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita surgawi turun penuh atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan segala kekhawatiranmu itu tidak akan pernah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menjadi sumber pemeliharamu. Percaya akan firman lebih daripada apa yang kelihatan, Bapak Ibu. Percaya kepada firman Tuhan lebih daripada apa yang kelihatan. Perkatakan, Tuhan Yesus adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau engkau lagi takut, jangan perkatakan ketakutanmu, perkatakan imanmu, perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, perkatakan saya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya Bapak Ibu, ketika saya bilang yang kesaksian saya itu waktu saya nggak ada duit, saya bangkrut, duit saya yang ada pun Tuhan suruh kasihin. Ya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan ya, gangguan signal, mohon maaf. Ya, Ibu Lydia Ligo atau imun tulang bambu, saya undang naik ke atas ya. Siapa jepit jantung sudah dari ya. Oke, saya berdoa ya untuk Ibu Lydia Ligo ya. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus, engkau harus klik tombol tamu, klik tombol tamu sehingga kami bisa memanggil engkau naik ke atas untuk didoakan secara khusus. Terima kasih juga Ibu Evi, mohon maaf ya tadi on and off, dan saya juga nggak sedikit konsen, sebetulnya saya juga lagi panas dingin, lagi demam. Ya mohon maaf ya, tadi gangguan internetnya juga mohon maaf. Oke, putus ya, tapi sekarang udah on lagi kah? Bu Esther udah on kan ya, puji Tuhan ya.
Ya, Ibu Lydia, saya undang naik ke atas ya, Ibu Lydia. Ya, terima kasih responnya, Kakak Orlando. Shalom. Ya, Ibu atau Kakak atau boleh buka Iya, kameranya. itu saya manggil dia juga nggak apa-apa. Shalom, Bu Lydia, mohon maaf saya nggak kedengeran suaranya. Boleh buka kameranya kah? Oh, bentar. Tahu. Ya, Shalom, Ibu ada di mana? Di Jember, Jawa Timur. Oh, iya, iya. Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan? Kalau yang saya rasakan tuh ya semuanya sakit badan. Ini kan badan sudah bungkuk jalannya. Oh, iya, iya. Mengganggu. Ya, udah lama ya Ibu ya? Iya, kalau bungkuknya masih baru, baru dari 2022. Kalau sakitnya dari 2012. Oke, iya. Ibu banyak takutnya ya, mohon maaf. Iya. Ya, itu salah satu pintu untuk apa sakit ya. Eh, Banyak takutnya, saya merasa seperti itu. Oke, mari kita berdoa ya. Mungkin sebelumnya boleh saya tanya, apakah Ibu pernah ke orang pinter atau ada riwayat seperti itu, atau orang tua Iya atau kan orang. waktu 2012 sampai 2016 itu kan masih belum ketahuan penyakitnya karena ke dokter mana itu normal gitu. Tapi mau nggak mau kan tetap harus minum obat, dicoba, dicoba, dicoba gitu kan. Habis itu nggak tahu kan penyakitnya apa. Namanya juga orang tua ya, mama papa, ya mau nggak mau ya nyari alternatif lain gitu. Ya, Terus ya. nah, terus akhirnya pas 2016 baru tahu kalau autoimun. Hmm, ya. Eh, Mohon maaf, Ibu udah berkeluarga? Udah. Oh iya, iya. Oke, Ibu Lydia, eh, percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan? Amin. Ya, Ibu mohon ampun dulu ya sama Tuhan karena sudah pernah pergi ke orang pinter ya. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Sebetulnya segala sakit penyakit kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib, sudah disembuhkan kata 1 Petrus 2 itu ya. Eh, Oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh, kita telah sembuh. Jadi kita sudah sembuh seharusnya secara alam roh itu kita udah disembuhkan. Cuman seharusnya kita tarik kesembuhan itu dengan iman, dengan perkataan kita, dengan percaya kita menjadi milik kita itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi ya sudah, Ibu mau bertobat kan, sungguh-sungguh mau percaya sama Tuhan Yesus. Ya Amin. sekarang ikutin doa saya dulu, doa pertobatan, baru nanti saya berdoa buat Ibu Lydia. Boleh ya? Ya kita berdoa. Bapa di surga, Jadi juga ampuni saya sama saya, kalau saya sudah menyakiti hatimu kalau saya sudah mengikuti hatimu, dengan pergi ke orang pintar. memiliki orang pintar, Saat ini saya saat sungguh-sungguh menyesal sungguh-sungguh menyesal dan bertobat dan bertobat
Belas kasihan-Mu turun atas saya, Kasihan itu maka saya, ampuni saya. saya, Saat ini saya, saya membatalkan saya membatalkan semua semua ikatan ikatan perjanjian yang dengan dukun hukum atau orang pintar atau orang pintar. dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saat ini juga saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya Saat ini saya sedang menyerahkan seluruh tubuh roh jiwa saya menjadi sepenuhnya sepenuhnya milik Tuhan Yesus. demi Tuhan Yesus, Yesus. masuklah ke dalam hidupku, Masuklah ke dalam hidupku, ke dalam hatiku, memerintah dan berkuasa perintah dan berkuasa atas seluruh tubuhku dan hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang saya berdoa ya buat Ibu Lydia. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Lydia, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Lydia. Darah Yesus mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lydia. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun, kutuk perjanjian darah, kutuk tumbal sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penderitaan, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit penyakit, roh mantra, roh jimat, roh intimidasi, roh ketakutan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar sekarang dari tubuhnya Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya sekarang. Jadilah engkau bebas. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Lydia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf tadi internetnya off. Ya, tapi saya percaya walaupun internetnya off, Ibu Lydia
engkau sudah mendapatkan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan sudah mengalir. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Mohon maaf tadi putus ya internetnya. Ya, gimana apa yang Ibu rasakan? Coba Ibu berdiri. Coba apa yang Ibu rasakan? Kembali melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Lydia. Sekarang saya melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Lydia. Roh sakit penyakit keluar semua. Autoimunnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Coba apa yang Ibu rasakan? Roh-roh jahat yang bikin tulangnya bengkok, sekarang aku cabut keluar semua dari tubuhnya Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Lydia. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Lydia. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Sakitnya sekarang pergi semua. Saya perintahkan semua rasa sakitnya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menyembuhkan Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba dan Engkau untuk menjamah Ibu Lydia, tulang yang bengkok diratakan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tulang yang bengkok sekarang rata kembali, tulang punggungnya yang bengkok sekarang rata kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu sudah dijamah Tuhan. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Lebih ringan. Lebih ringan. Yang sakit, yang tadinya sakit, terus sekarang gimana rasanya? Ya, lebih enteng gitu. Tapi aku Lebih berat. enteng. Iya. Tadinya berat, sekarang enteng, puji Tuhan ya. Terus yang sakit gimana sekarang? Udah nggak sakit? Belum. Lebih enak. Enak, lebih enak. Oh iya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Udah nggak sakit sama sekali kan? Udah hilang sakitnya sama sekali kan? Coba Ibu gerakan gimana? Ibu gerakan itu udah hilang sama sekali kan sakitnya? Ya, ada tapi enggak kayak tadi. Oh, puji Tuhan. Ya, saya doakan kembali ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Ibu Lydia mengucap syukur dulu sama Tuhan, baru nanti saya doakan lagi. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya, Engkau sudah membebaskan saya ya. Oke, sekarang saya berdoa lagi untuk Ibu Lydia. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi Ibu Lydia. Ya, sekarang hamba-Mu kembali membawa Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, jamahlah Ibu Lydia sekarang. Saya melepaskan berkat Tuhan, berkat kesembuhan atas Ibu Lydia. Sekarang urapan Tuhan mengalir dari ujung kepala Ibu Lydia sampai ujung kakinya. Mengalir semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Aku cabut keluar semua, aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, engkau bebas. Roh Kudus, hamba-Mu mohon untuk kesembuhan yang sempurna sekarang. Saya lepaskan kuasa Tuhan untuk kesembuhan yang sempurna mengalir atas tubuhnya Ibu Lydia. Sekarang bebas total dari rasa sakit. Sakitnya saya sudah buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh datang lagi kepada Ibu Lydia. Ibu Lydia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan semua rasa sakit keluar dari Ibu Lydia dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Ibu Lydia sudah dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saya melepaskan juga kuasa kesembuhan atas Ibu Lydia. Terus memperbaiki tulangnya yang bengkok. Sekarang diperbaiki terus.
diperbaiki, tulang-tulang yang bengkoknya diperbaiki menjadi lurus kembali, menjadi normal, yang sudah bengkok diperbaiki menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Autoimun um, yang negatif sekarang saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh yang bikin autoimun negatif, roh jahat yang bikin autoimunnya jadi menyerang tubuhnya sendiri, sekarang saya usir keluar semua. Saya cabut keluar semua. Engkau sudah tidak punya hak atas anak Tuhan ini. Ibu Lydia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan saat ini. Kuasa Tuhan mengalir terus atas Ibu Lydia, mengalir. Semua kekhawatirannya, kecemasannya diganti dengan sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi mengalir atas Ibu Lydia. Bahkan Ibu Lydia diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga Ibu Lydia tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Sakit penyakit tidak akan lagi berkuasa atas Ibu Lydia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah barusan didoakan? Lebih tenang ya, puji Tuhan. Ya, sekarang gimana badannya? Ya, lebih enak gerakan. Lebih enak. Ya, Tuhan ya. Udah nggak sakit lagi kan? Amin, puji Tuhan. Ya, oke. Kalau gitu ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, Ibu coba berdiri jalan, coba apa yang Ibu rasakan? Ya, ini masih ada Di belakang, di tulang belakang? ya. Yang nggak enak di tulang belakang. Oke, saya berdoa lagi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Lydia. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas tulang belakangnya sekarang. Tulang belakangnya sekarang diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Tulang belakangnya diperbaiki. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Urapan Tuhan sekarang saya lepaskan atas Ibu Lydia untuk tulang belakangnya sekarang yang nggak enak. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tulang belakangnya sekarang enak. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang belakangnya sekarang enak, sekarang nggak sakit lagi. Semua rasa berat di tulang belakangnya saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, engkau pulih, sembuh dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Ibu sudah dijamah oleh Tuhan. Coba sekarang bangun lagi, jalan lagi. Apa yang Ibu rasakan? Lebih ringan nggak yang tulang belakangnya? Atau berdiri? Ya, coba apa yang Ibu rasakan? Sambil mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah bebaskan saya gitu. Lebih enak sekarang tulang belakangnya? Ya. Lebih enak? Lebih nggak sakit. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Ibu Lydia banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Iya. Ya. Ibu harus doa deklarasi juga, karena itu kan ya harus doa deklarasi seperti ini. Terima kasih darah Yesus sudah mengampuni saya, sudah menyucikan saya, sudah membebaskan dan menyembuhkan saya. Saya tolak semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Sederhana kan? Bisa ingat kan? Ya, Ibu doa seperti itu sendiri ya. Oke, kalau gitu. Ya, saya juga pernah sakit autoimun, Ibu Lydia. Saya pernah sakit autoimun 5 tahun bahkan ya. 5 tahun, dan saya itu sembuh sendiri hanya dengan perkataan iman yang seperti yang saya ajarin ke Ibu Lydia. Cuman saya sih perkataannya begini, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Engkau sudah menyembuhkan saya. Padahal waktu itu saya masih sakit.
Setiap hari ketika saya merasa sakit, saya ucapkan begitu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Ya sakit-sakit autoimun itu atau sakit yang karena kutukan itu lebih itu kenapa? Karena pijakannya si jahat itu lebih lebih ada pijakan gitu untuk nyerang kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah membayar setiap harga dan kutuk dosa kita, keturunan, kutuk sakit penyakit di atas kayu salib. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah hanya satu, mengambilnya jadi milik kita dengan cara percaya dalam hati dan memperkatakannya. Ya, Ibu Lydia, semangat. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mau disconnect ya. Puji Tuhan Yesus ya. Terima kasih Kakak Orlando dan semuanya Kakak Sean Bola. Ya, dan semuanya Bu Esther, terima kasih doa-doanya. Ya, puji Tuhan dengan internet yang pas-pasan. Ya, mudah-mudahan hari ini udah baik ya internetnya. Ya, mudah-mudahan besok pagi nggak ada gangguan ya Bapak Ibu. Terima kasih Kakak Linda udah tap-tap layar, Kakak Pedro, dan semuanya Kakak Lydia, ya Bu Lydia, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau begitu Cece Heni, terima kasih sudah mendoakan. Ada Ibu Nana juga tadi ya, ada Ibu Maria Stefani, terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk Ibu Cidel, untuk ya Ibu Vero, dan semuanya sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Wester, terima kasih. Kakak Meliana, terima kasih semuanya. Shalom, Kakak Han, Salam, salam. dan semuanya. Shalom.